Namaku Rahma. Setiap pagi aku menatap seragam sekolahku yang tergantung di balik pintu rumah kecilku. Dulu aku selalu bersemangat memakainya, tapi semakin tumbuh dewasa, semangat itu seolah hilang. Aku hanya bisa duduk merenung sambil mendengarkan suara anak-anak lain yang riuh di jalan menuju sekolah. Aku selalu membayangkan apa yang akan mereka lakukan jika melihatku datang dalam keadaan begini. Apakah mereka akan menertawakan atau mengejekku? Bayangan itu membuat dadaku sesak. Karena itu, seringkali aku memilih berdiam di rumah. Padahal aku rindu duduk di kelas, belajar bersama, dan bercanda seperti dulu. Namaku Pak Kobla. Aku seorang guru ASN di sebuah sekolah negeri favorit di tengah kota Kabupaten Pati. Banyak orang mengira bahwa menjadi ASN berarti hidup serba cukup. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Suatu hari aku bertemu Rahma, seorang siswi MTS swasta di kampungku. Dia bercerita malu untuk bersekolah. Selain karena cacat sejak lahir, ibunya pergi entah kemana. Sementara ia hidup bersama ayahnya dan seorang nenek yang sakit stroke. Aku pulang dengan pikiran kacau. Bagaimana caranya aku bisa membantu? Aku sendiri tidak punya banyak uang. Kadang aku pun harus menahan keinginan anakku untuk membeli sesuatu. Tapi di sisi lain, aku tidak tega melihat Rahma berhenti sekolah hanya karena keadaan. Malam itu, aku menulis di buku catatan kecilku, kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi? Rezeki bisa dicari, tapi kesempatan anak untuk belajar tidak akan kembali. Aku juga mulai menyisihkan sedikit dari gajiku, meskipun harus mengurangi belanja pribadi. Besoknya aku berbicara dengan beberapa warga kampung. Aku mengusulkan agar warga membuat program solidaritas untuk membantu Rahma. Kami, para warga pun bersepakat dan bersemangat membelikan motor, lalu memodifikasi supaya dapat dikendarai Rahma. Ketika aku dan para warga menyerahkan motor hasil modifikasi, matanya berbinar dan kami para warga tersenyum. Sejak saat itu, aku semakin yakin menjadi guru bukan hanya soal mengajar di kelas, tapi juga menjaga mimpi anak-anak agar tidak padam meski dengan segala keterbatasan yang aku miliki.